Anjing merupakan salah satu binatang terdekat manusia. Hewan ini dikenal memiliki sifat yang setia. Anjing kerap dipelihara di rumah sebagai penjaga kebun atau sebagai penggembala ternak, baik sebagai teman bermain atau sebagai penjaga rumah. Jika Anda mempunyai keinginan memelihara dan hendak mempunyai anjing dengan jenis tertentu, ada baiknya simak ulasan berikut. Just sit, relax, and stay tuned on hobbies and activities. Halo, saya Shelly. Ingin tahu lebih banyak tentang hobi saya? Yuk, ikuti saya. Pembroke Welsh Corgi itu anjing jenis gembala. Dia menggembalakan sapi, ternak gitu ya. Asal mulanya seperti itu. Pertama kali itu dikenalkan sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Itu dibawa oleh bangsa Celtic untuk dibreedingkan macam-macam untuk gembala lah. Terus kayak gitu pada tahun 1100 itu bangsa Flemish mulai mendatangkan corgi lagi jenis yang sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu lebih dikenal dengan cardigan Welsh Corgi. Kalau yang 1100 itu datang yang belakangan itu Pembroke Welsh Corgi. Cardigan Welsh Corgi per saat ini kurang populer dibandingin Pembroke Welsh Corgi. Karena mungkin penampilannya ya, kalau Pembroke Welsh Corgi itu lebih memberi kesan friendly seperti itu. Dia kakinya pendek, jadi pas lagi menggembalai itu susah untuk ketendang sama gembalaannya, karena mau nendang itu dia terlalu pendek untuk ditendang seperti itu. Makanya dia di breeding supaya badannya pendek, kakinya itu supaya hasil gembalainya secara maksimal. Bentuknya yang lucu dan menggemaskan membuat orang banyak tertarik untuk memeliharanya. Umumnya, ada banyak anjing yang tersebar di belahan dunia dengan perbedaan karakter, ras, dan dari segi pemanfaatannya. Salah satunya adalah anjing jenis Welsh Corgi Pembroke. Sebelumnya dia mix dari beberapa jenis anjing, itu antara lain Keeshond, Swedish Falhund, terus dia gitu Pomeranian, terus dia gitu juga sama Shepherd. Didesain supaya badannya paling pendek gitu ya, paling mendekatin ke Swedish Falhund. Jadi gini, corgi itu ada dua jenis kan ya, tadi seperti saya bilang, ada cardigan, ada Pembroke. Untuk yang Pembroke umumnya dipotong ekornya atau lahir dengan tanpa ekor, tapi biasanya yang seperti itu dikit, biasanya dipotong ekornya. Kalau yang cardigan, ekornya tidak dipotong, emang udah dari sananya seperti itu. Dan kenapa dipotong? Itu ada alasannya, karena sering kalau pas lagi menggembalakan itu sering terinjak sama gembalaannya sendiri. Jadi kalau misalnya dipotong kan ya kesian gitu, namanya keinjaknya sama gembalaannya sendiri seperti itu. Yang beredar di Indonesia per saat ini itu umumnya adalah Pembroke Welsh Corgi, bukan cardigan. Cuma Pembroke Welsh Corgi. Umumnya mereka memotong ekornya, tapi ada sebagian breeder yang tidak memotong ekornya dan itu pun tetap diperbolehkan. Jadi nggak masalah, cuma umumnya 95% itu dipotong. Pertama kali saya pelihara itu usia 14 tahun. Tapi anjingnya jenisnya Collie, Rough Collie, yang lazy itu loh. Itu Rough Collie. Terus dari gitu, waktu itu saya masih SMP. Terus dari gitu ya, karena berbagai kendala, saya nggak bisa lanjut pelihara. Terus saya nggak punya piara tuh sampai selesai universitas. Begitu selesai universitas, saya mulai kerja.
saya nabung lah, nabung untuk beli anjing lagi gitu. Tapi untuk corgi, saya mulai kenal dari suami saya sekitar 9 tahun lalu. Terus dari gitu suami saya juga pecinta anjing, otomatis karena sama-sama pecinta, jadi kita mencoba corgi di Indonesia ini saat itu beberapa 9 tahun lalu itu terbilang sangat sedikit. Jadi otomatis kita harus impor untuk dapat darah-darah baru, terus kita membudidayakan lah seperti saat ini. Semua anjing itu kalau menurut saya sih ya lucu ya, cuman tergantung seleranya dan tentu tiap anjing juga punya karakteristik dasar. Karakteristik dasarnya itu untuk corgi kebetulan saya paling cocok karena dia tuh intelijensinya tinggi, pintar sekali. Dia anjing gembala. Biasa anjing gembala itu biasa berinteraksi dengan manusia baik dewasa maupun anak-anak. Kalau penampilan terus terang saya demen yang bentuknya agak unik gitu. Kalau misalnya anjing yang bentuknya unik itu kayak kakinya pendek, badannya panjang, dibilang kayak herder, ya nggak kayak herder tapi dibilang kayak tackle, anjing sosis juga nggak kayak sosis gitu. Dia adalah anjing gembala. Artinya dia tinggalnya banyakan adalah di pertanian, peternakan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada sapi, domba, kambing gitu ya, itu kalau misalnya kan kalau sehari-harinya pas siang pasti kan dilepas, diumbar gitu ya. Itu dia yang menggembalai. Jadi otomatis misalnya dalam satu kerompolan tiba-tiba ada yang keluar dari jalur gitu. Nah, dia langsung kejar, gigit kakinya, suruh balik ke posisi semula gitu. Dia balikin ke dalam kandang, dia masukin lagi ke lapangannya, dia seperti itu bisa. Dia menggembala jadinya. Secara umum 95% corgi yang pembroke itu nggak ada ekor. Jadi paling pertama dilihat ekornya dulu. Kedua, bentuk kepalanya. Bentuk kepalanya kalau yang pembroke itu lebih wedge, lebih melebar gitu, foxy. Kalau yang cardigan itu sedikit lebih rough, lebih kasar gitu bentuknya ya. Terus telinganya lebih besar yang cardigan. Jarak antara telinganya juga lebih besar, lebih jauh cardigan. Jadi otomatis pembroke itu memberi kesan kalau wajahnya itu lebih sweet, friendly gitu ya. Tapi kalau cardigan itu lebih memberi kesan agak sedikit wild gitu ya. Terus kayak gitu untuk pewarnaan juga berbeda. Ada kalau Pembroke Welsh Corgi umumnya berwarna red and white, coklat putih. Kalau misalnya yang cardigan itu blue merle, abu-abu, ada totol-totol hitamnya. Untuk ukuran, cardigan sedikit lebih besar daripada Corgi Pembroke. Kalau berat, otomatis dengan ukurannya lebih besar, tentu lebih banyak berat lagi gitu. Ras anjing dengan tubuh pendek dari daerah barat Wales ini terdiri dari berbagai warna dan corak, mulai dari warna gelap, merah, hingga coklat. Hewan ini memiliki kepala seperti rubah dengan mata oval dan telinga yang tegak. Uniknya dari hewan berkaki empat ini adalah tidak mempunyai ekor atau dipotong pendek. Sama-sama anjing gembala, yang satu sedikit lebih liar, lebih galak lah, lebih ada agresifnya dikit ada gitu. Kalau Pembroke itu lebih ke arah sweet ya, agak
friendly, agak apa gitu. Jadi makanya otomatis mukanya juga lebih imut gitu. Hewan lucu yang satu ini dikenal memiliki intelijensi yang tinggi karena mudah dilatih ketangkasannya. Di negara asalnya, anjing jenis ini dipekerjakan sebagai penggembala ternak dan tak jarang jenis anjing ini dapat juga dilombakan ke dalam kontes-kontes. Untuk tingginya Pembroke Welsh Corgi, karena saya spesialis Pembroke ya, jadi kita ngomonginnya Pembroke nih, itu 25-30 cm kira-kira. Jantan betina nggak terlalu beda jauh. Untuk beratnya itu sekitar, kalau yang betina 10-13, jantan itu sedikit lebih berat, sekitar 11-12-15, seperti itu beratnya. Sebenarnya sih pertumbuhan anjing itu awalnya cepat. Udah pertumbuhannya cepat, pas lagi sampai usia 1 tahun itu nggak full berarti berarti 1 tahun anjing itu usia 7 tahun manusia, nggak. 1 tahun itu udah dibilang remaja buat anjing. Jadi dia pertama pertumbuhannya cepat terus melambat. Jadi makanya anjing bisa dikawinkan usia ya 1 tahun lebih, ada yang 1,5 tahun udah bisa kawin gitu ya. Tapi kalau manusia kan yang ngomong asalnya 7 tahun, 10 tahun mana nggak boleh gitu. Terus kayak gitu usia umumnya corgi di sekitar 12-15 tahun. Saya sendiri per saat ini anjing tertua saya corgi 11 tahun. Yang paling saya enak untuk piara corgi itu adalah 1, gampang diajarin, 2, rakus. Makannya itu gampang, umumnya ya. Makannya gampang, biasanya kalau yang nggak doyan makan antara genetik atau nggak ownernya mungkin terlalu memanjakan, jadi akhirnya anjingnya lebih pilih-pilih makanan. Tapi umumnya corgi itu rakus banget, apa aja benar-benar dimakan, benar. Terus kayak gitu mereka gampang diajarin untuk trik-trik, atau misalnya kita mau udah kebiasaan sehari-hari, cepet benar-benar ngerti maksudnya kita tuh maunya apa. Mungkin karena dia emang aslinya adalah anjing gembala, otomatis mungkin banyak berinteraksi sama manusia. Manusia maunya apa tuh dia cepet nangkep gitu, seperti itu. Dia juga bisa tinggal di dalam rumah, apartemen kayak gitu. Itu untuk size dia nggak bilang besar, nggak bilang kecil, terus nggak terlalu berisik juga, otomatis lebih enak ya, masuk apartemen pun masih bisa gitu. Ada yang beberapa masalah, misalnya corgi itu rontok. Sebenarnya sih itu mudah ya, tinggal kita vakum aja tiap hari, gantinya nyapu, itu vakum. Sebenarnya udah nggak ada masalah, sama disisir aja, gampang. Untuk corgi ya, biasanya paling rentan itu obesitas. Jadi kalau misalnya obesitas, itu banyak penyakit yang misalnya dia karena badannya panjang, sering kejepit itu syaraf di punggungnya, akhirnya suka menyebabkan kelumpuhan kalau obesitas yang sampai berlebihan ya. Terus kayak gitu, dukanya sih sebenarnya terus terang dikit sekali ya, karena corgi itu termasuk gampang untuk dipelihara, kecuali kalau buat breedingnya itu pasti ada dukanya lagi yang lebih lain. Corgi itu kan dia anjing gembala, otomatis dia butuh aktivitas, tenaganya masih ada lah, walaupun badannya tuh besar tapi kakinya aja yang pendek gitu, jadi dia energi otomatis lebih banyak. Dia karena anjing gembala udah terbiasanya demennya lari-lari, jadi kalau misalnya dilepas itu lebih baik sehari minimal 1 kali harus jalan keliling komplek, minimal. Kalau tapi ya nggak usah terlalu capek juga, karena mereka juga udah terbiasa hidup di kota ya, lama-lama mereka udah ngerti juga kok. Terus kalau misalnya bisa dilepas di lapangan, itu juga lebih baik gitu. Banyak kalau misalnya sering dilepas di rumah, jalan-jalan sendiri atau apa, nggak masalah juga, bisa.
Jadi kalau misalnya dengan dia sering banyak jalan-jalan di rumah, otomatis untuk jatahnya dia jalan keliling kompleknya bisa dikurangin gitu. Saya full AC, tapi kalau untuk yang rumah mungkin mereka bisa di ruangan yang nyaman aja, asal nggak berkeringat, kita di situ nggak berasa susek, panas, itu masih oke. Tapi kalau misalnya bisa dikasih yang sedikit lebih adem, buat mereka lebih enak dan bulunya pun bisa lebih tebal, seperti itu. Kalau misalnya mentok-mentok sih paling bulunya rontok parah, terus lidahnya melet-melet ya. Dia kan karena pori-pori di anjing itu cuma ada di telapak kakinya dan di lidahnya aja. Jadi otomatis dia harus mengeluarkan hawa panas dari dalam badannya, cuman bisa dari lidah, yaitu ya terengah-engah gitu, sama telapak kakinya gitu. Tapi kalau misalnya sampai ternyata hawanya panas banget dan dia nggak keburu untuk mengeluarkan hawa panasnya itu dari dalam badan, kemungkinan terburuknya heat stroke alias ya kena kepanasan meninggal gitu. Untuk corgi kemungkinan sampai heat stroke tuh rendah karena dia masih ada moncong ya, perlu gampang heat stroke gitu. Cuman ya bisa, kenapa enggak? Kalau saya ada beberapa jenis dog food. Misalnya yang saya pakai adalah yang jenis kering, bentuknya butiran, kayak pelet ikan, tapi ada yang ukuran sedikit lebih besar gitu ya. Ada yang sedikit kecilan gitu, untuk tergantung dari dia punya size-nya sama dia punya umur biasanya. Itu yang dry dog food. Ada juga wet dog food, bentuknya kalengan. Saya pribadi kurang suka kalau wet dog food. Itu biasanya saya gunakan cuma untuk anjing yang lagi nafsu makannya turun karena sakit. Tapi dia tetap harus makan dong. Nah kalau ya kita kayak makan kornet kan wangi banget gitu ya. Tapi kurang sehat. Terus satu lagi barf, BARF. Itu dia makanannya makanan mentah. Kalau gizinya nggak lengkap di dalam raw foodnya itu, malah jadinya kurang bagus. Jadi dia tetap harus ada pilihan gizinya tuh apa-apa aja gitu. Ada sayurnya, ada seratnya, ada proteinnya, ada dagingnya, ada apanya, semua lengkap harus di situ. Seperti itu. Itu harus beberapa orang yang emang ngerti lah. Kandungannya harus seperti apa aja, nggak bisa kita kasih daging terus-terusan gitu, nggak bisa, itu gizinya nggak cukup gitu. Misalnya pilek, meler terus, atau batuk bisa bunyi gitu, itu juga ada batuk. Atau biasanya dia lari-lari, dari kebiasaan dia anjingnya teraktif tiba-tiba dia murung, misalnya pipisnya ada darah gitu, urinnya itu juga bisa. Atau dari hidungnya diare, itu dari hidungnya itu ada basah, itu yang biasanya basah hidungnya jadi kering itu. Terus kalau nggak diare itu juga bisa gitu. Jadi ada banyak banget gejalanya, tergantung penyakitnya apa. Yang pasti dia berbeda dengan biasanya pas lagi sehat. Untuk range corgi per saat ini sih kebetulan karena lagi populer, itu harganya lagi melambung. Untuk kualitasnya yang mulai dari yang pet quality alias yang nggak terlalu buat show lah ya. Itu setahu saya ya umumnya itu 10-an juta lah. 10 juta ke atas maksud saya. Mulai dari 10 juta. Tapi kalau misalnya yang kualitas udah mulai bagus,
Biasanya sih 18 juta ke atas. 18 juta ke atas. Saya pernah kejadian rewelnya ini beda-beda. Contohnya kalau rewelnya tentang anjingnya, saya mau anjingnya, Ci ini anjingnya gini, anjingnya gitu, saya senang. Karena itu menyangkut kebaikan dari anjingnya itu sendiri. Akhirnya daripada sebelum dia berbuat salah, dia udah berani bertanya dulu, dan saya berusaha sebaik mungkin untuk menjawabnya. Jadi kalau misalnya yang rewelnya, saya maunya anjingnya harus udah bisa potty train, udah bisa nggak pipis di dalam rumah, anjingnya udah bisa sit, shake hand atau segala macam, itu like impossible. Karena dia usia 2 bulan, itu benar-benar masih kayak baby, masih pindah rumah baru, harus kita benar-benar kayak punya bayi baru satu. Kadang-kadang ada yang minta, oke, saya maunya lehernya ngalung, sininya ngebelah, markingnya ini jantan, kakinya, kaos kakinya harus lengkap. Itu saya juga susah, karena saya bukan percetakan kan ya. Saya nggak bisa tahu, oke saya mau cetak jelek yang keluarnya begini. Saya nggak bisa kalau yang kayak gitu. Paling saya cuma bilang, oh ya kita usahain yang terbaik, kita moga-moga keluar yang begitu. Kalau sampai yang nggak keluar ya mungkin harus cari di lain tempat, karena saya nggak bisa mencetak gitu. Itu alam ya, seperti itu. Nah, ada juga yang nggak ngerti, misalnya masa pertumbuhan. Banyak yang bingung, corgi itu kan identik gembul, tebel, keker, gendut. Tapi kenapa anjing saya punya corgi itu kurus banget gitu? Itu saya tanya dulu, yang paling pertama adalah usia. Ada usia anjing itu waktunya meninggi dan memanjang, itu kelihatannya kurus. Itu usia sekitar 6 bulan ke atas lah, sampai 1 tahunan itu masih jelek lah. Itu harus sabar, kakinya kelihatan kecil, mukanya monyong, badannya panjang, kurus, dikasih makan berapa nggak gendut-gendut. Itu usia, harus sabar. Nanti usia 1,5 tahun dengan porsi makan yang sama, tiba-tiba kok membesar dengan dog food yang sama pun membesar, totalnya jadi gemuk. Itu udah jalannya. Tapi ada orang nggak mau ngerti, anjingnya saya beli di sini, jelek nih. Bukan jelek, itu emang masa pertumbuhannya. Ada yang nggak bisa, mau beli sama siapa kayak, mau beli sama saya, mau beli sama orang lain, pertumbuhannya pasti sama, seperti itu. Jadi kadang-kadang pengertian dari ownernya itu yang kita butuhkan sih, kerjasamanya. Yang saya inginkan adalah orang-orang tuh mengerti kalau anjing itu adalah sebagai keluarga. Jangan harapin anjing itu kalau masih kecil lucu, pas udah gede nggak lucu, kasih ke orang, itu sangat nggak bertanggung jawab. Karena menurut saya bagi mereka itu anjing itu kita tuh keluarga, kita benar-benar keluarga, dan begitu kita buang dia udah langsung nggak punya keluarga. Jadi membeli anjing itu bukan karena kita, aduh lucu pas lagi dia kecil, nanti pas lagi gede udah nggak lucu kasih orang. Itu tanggung jawabnya kita harus sosialisasiin lagi. Banyak anjing yang terlantar segala macam, itu yang ditemuin di jalan itu karena owner yang tidak bertanggung jawab dan tidak merasa kalau anjing itu adalah bagian dari keluarga. Itu yang perlu diterapkan sih. Hobi Anda mungkin bukan hobi saya, tapi hobi saya mungkin akan menjadi hobi Anda. Saya Shelly dari Severe Corgi. Sampai jumpa. Tunggu. Ininya nggak fokus. Hobi Anda mungkin bukan hobi saya, tapi hobi saya mungkin. Salah, sorry. Ada mungkinnya tadi.